Bicara mengenai Lasem, Lasem merupakan sebuah kota kecil yang terletak di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Lasem juga dikenal sebagai tempat awal pendaratan kaum Tionghoa di tanah Jawa. Selain itu, kawasan ini juga memiliki banyak perkampungan Tionghoa yang tersebar di penjuru Lasem yang tidak lain menyebabkan kota ini dijuluki dengan kota Tiongkok kecil. Peninggalan berarsitektur khas Tionghoa merupakan akulturasi budaya lokal Lasem dan budaya pendatang seperti Arab, Tionghoa, hingga Belanda menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk datang berkunjung. Selain dijuluki sebagai kota Tiongkok kecil, Lasem juga terkenal dengan akan pantainya yang indah dan mempesona. Sejak awal, Lasem dikenal sebagai pusat perdagangan internasional, perdagangan rempah-rempah, sutra, emas, dan barang komoditas lainnya yang membuat ekonomi Lasem sangat berkembang pesat. Seni kerajinan batik tulis Lasem menjadi industri lokal yang mendompleng perekonomian Lasem. Sejarah batik tulis Lasem tidak lepas dari adanya ekspedisi Laksamana Cheng Ho yang datang ke Lasem. Ekspedisi Laksamana Cheng Ho merupakan serangkaian pelayaran besar yang dipimpin oleh Laksamana Zheng He dari Tiongkok pada masa dinasti Min pada tahun 1405 sampai dengan 1433 untuk tujuan diplomatik dan perdagangan. Armada besar ini menjelajahi Samudra Hindia, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika Timur, membawa pengaruh Tiongkok ke berbagai wilayah. Pada ekspedisi Cheng Ho pertama, pada tahun 1405 sampai dengan 1407, di tahun 1406 mengunjungi Tuban dan berlabuh ke Lasem untuk memperbaiki kapal dan menurunkan awak yang sakit untuk berobat. Pada ekspedisi keempat tahun 1413 sampai dengan 1415, salah satu nahkoda kapal Zheng He yang bernama Binangun bersama istrinya Nalini dan kedua anaknya memutuskan tinggal di Lasem karena merasa kagum atas kesuburan tanah Lasem. Dan inilah awal mula perkembangan batik tulis Lasem. Konon dimulai sejak masa Nalini atau Putri Campah, istri dari Binangun, seorang anggota ekspedisi Cheng He yang memperkenalkan teknik membatik pada abad ke-15. Masa keemasan perusahaan batik yang dibangun oleh orang-orang Tionghoa Lasem dimulai sekitar tahun 1860-an. Perusahaan batik saat itu merupakan usaha yang paling menguntungkan setelah perdagangan candu. Kontak beragam budaya dan perdagangan komoditas di pesisir pantai utara Jawa, wilayah Lasem, bermula dari beberapa titik singgah pelayaran. Beberapa titik yang bisa dikenali adalah Pelabuhan Kiringan, Muara Sungai Dason, di Desa Dason, dan Pelabuhan Bonang sebelah timur kota Lasem. Kembali ke batik tulis Lasem, awalnya Nalini memperkenalkan batik di warna oriental-oriental. Dan batik tulis Lasem merupakan akulturasi budaya Jawa dan juga Tionghoa. Ciri khasnya adalah perpaduan warna yang berani seperti merah dan hijau dengan motif-motif yang dipengaruhi oleh budaya Tionghoa seperti naga, burung hong, kawung, dan warna-warna klasik seperti motif yang terkenal Gunung Ringgit, Kendora Kendiri, dan juga Sekar Jagad. Batik yang berkembang di Lasem memiliki kekhasan motif yang mengandung makna serta filosofi kehidupan. Seperti halnya motif geringsing. Motif geringsing ini berasal dari kata gering yang memiliki makna sakit, sedangkan sing memiliki makna tidak. Bentuknya seperti sisik ikan, bertujuan untuk melindungi diri dari serangan. Diharapkan bagi yang memakai batik ini terhindar dari mara bahaya, dan batik ini sebagai simbol tolak balak. Motif batik kricak atau watu pecah memiliki makna dan filosofi yang sangat mendalam. Terinspirasi dari peristiwa pembangunan jalan raya pos Anyer sampai Panarukan, yang mana
mengabadikan penderitaan rakyat yang dipaksa bekerja rodi untuk memecah batu-batu besar menjadi watu kecil atau yang sering disebut dengan kerica. Pada masa pemerintahan Jenderal William Dendles, masyarakat pribumi banyak yang tersiksa, menderita, dan kelaparan hingga akhirnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Maka, untuk mengenang jasa-jasa para rakyat pribumi, dibentuklah motif ini sebagai motif kerica. Memiliki makna utama, yakni kenangan penderitaan rakyat, berfungsi pengingat akan beratnya kerja paksa pada zaman dahulu, sebagai lambang kekuatan dan ketabahan, dan juga sebagai fondasi hidup, sebagai pengingat bahwa penderitaan pengorbanan masa lalu menjadi fondasi bagi kehidupan yang lebih baik di masa kini. Dan salah satu dari 3 hewan mitologi Cina yakni motif burung hong atau pinik. Motif burung hong ini berasal dari pengaruh budaya Tionghoa yang masuk ke Indonesia melalui hubungan perdagangan dan migrasi. Burung hong atau lebih dikenal sebagai pinik dalam budaya barat adalah burung mitologi yang melambangkan keabadian, keanggunan, serta keberuntungan. Dalam budaya Tionghoa, burung hong dianggap sebagai raja dari segala burung dan seringkali dikaitkan dengan ratu, sementara naga dikaitkan dengan raja. Burung ini dikenal sebagai burung abadi karena tidak akan pernah mati dan akan mengalami reinkarnasi dengan cara terlahir burung yang baru kembali. Dan motif selanjutnya ada di motif gunung ringgit. Motif gunung ringgit ini dipercaya yang memakai kain ini akan mendapatkan kekayaan yang melimpah menggunung seperti gunung. Bentuknya seperti setengah lingkaran dan di atasnya terdapat mahkota-mahkota kecil. Motif sekar jagat berasal dari bahasa Belanda dari kata kaart yang artinya peta. Dibuat pada abad 17 sampai dengan 18, memiliki makna keseimbangan, keberagaman dalam kehidupan. Dapat diartikan pula sebagai bunga-bunga yang indah, yang beragam, yang bermanfaat bagi banyak orang. Keberagaman seperti halnya di lasem, agama, adat istiadat, yang menjadi satu sinergi dan bermanfaat bagi banyak orang. Motif Sido Mukti Lasem memiliki arti pengharapan untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin. Nama Sido Mukti berasal dari bahasa Jawa yang artinya Sido, jadi, dan Mukti artinya bahagia dan berkecukupan atau mulia. Motif ini sering digunakan dalam upacara adat penting, terutama pernikahan, sebagai doa agar pasangan yang menikah bisa mencapai kehidupan yang mulia dan sejahtera. Kata Sido yang artinya jadi atau menjadi merupakan harapan agar suatu keinginan dapat terwujud atau menjadi kenyataan. Sedangkan mukti berarti kebahagiaan, kecukupan harta, kemakmuran, dan kemuliaan. Dan selanjutnya ada di motif latoh. Motif latoh adalah motif batik khas dari daerah pesisir, khususnya lasem Rembang yang terinspirasi dari tanaman laut atau rumput laut bernama latoh. Dalam budaya masyarakat pesisir, motif ini memiliki makna dan filosofi yang sangat mendalam. Arti motif latoh, kehidupan laut yang subur, karena banyak ditemukan di pesisir utara Jawa, sehingga motif ini melambangkan kekayaan dan kesuburan alam laut. Arti semangat yang tidak mudah padam, karena latoh dikenal sebagai tumbuhan yang tetap bisa hidup dan tumbuh meski dipetik di bagian manapun. Hal ini melambangkan semangat, kegigihan, dan ketahanan dalam menghadapi tantangan. Karena batik merupakan warisan budaya Indonesia yang berharga, mari kita lestarikan dengan cara menjaga identitas bangsa, mendukung pengrajin lokal, dan menghargai kearifan lokal. Alasan pentingnya melestarikan batik, batik merupakan warisan sejarah dan filosofi. Setiap motif batik mengandung nilai-nilai filosofi, makna, dan cerita yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Sebagai generasi muda, mari mendukung para pengrajin lokal agar dapat terus berkarya menjadikan batik sebagai kekayaan budaya yang unik.